Sadar atau tidak, beberapa karakter di semesta MCU sejatinya memiliki kekuatan super jika kita melihat referensi dari komik. Namun ternyata kekuatan itu tidak diperlihatkan atau malah dihilangkan dalam kisah di semesta MCU. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah 10 karakter MCU yang tidak atau belum mendapatkan kekuatan super mereka. Pastikan tonton sampai selesai dan kalian bisa berikan tanggapannya di kolom komentar setelah videonya berakhir. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Di urutan pertama, kita buka dengan Ned Leeds. Selain menjadi sahabat terbaik bagi Peter Parker, Ned diketahui menjadi salah satu orang pertama yang mengetahui identitas di balik Spider-Man, yang mana adalah Peter Parker, sahabatnya sendiri. Diperankan oleh Jacob Batalon dan sudah meramaikan 3 film Spider-Man di semesta MCU, masa depan karakter Tambun satu ini kemudian dipertanyakan. Terlebih setelah ingatannya tentang Peter Parker dihapus pada akhir film Spider-Man No Way Home. Usut punya usut, ternyata Ned adalah karakter yang diambil dari referensi komik, namun memiliki nasib yang jauh lebih gelap daripada yang telah ditampilkan di versi live actionnya. Di mana akhirnya terungkap bahwa sosok Ned bertransformasi menjadi supervillain bernama Hobgoblin yang terkenal cukup jahat. Mengetahui fakta ini, banyak penggemar yang kemudian berteori bahwa kisah itu bisa saja diadaptasi dalam film Spider-Man di masa depan nanti. Namun, mengingat Ned versi MCU yang terlihat polos dan memiliki sifat humor, kisah Ned menjadi Hobgoblin sepertinya tidak akan pernah diperlihatkan. Menurut kalian sendiri, apakah nanti Ned akan menjadi sosok supervillain ini? Silakan beri tanggapannya di kolom komentar. Selain Ned Leeds, ada karakter yang masih berhubungan dengan Peter Parker dan seharusnya memiliki kekuatan super. Siapa lagi kalau bukan Flash Thompson? Diperankan oleh Tony Revolori, Flash Thompson dikisahkan sebagai sosok pengganggu yang sering menjahili Peter Parker dalam trilogi Spider-Man MCU. Sifatnya angkuh dan terlalu percaya diri. Flash terlihat sering mencari perhatian dan membenci Peter Parker yang jauh lebih berbakat daripada dirinya. Jika Flash Thompson versi live action tidak pernah dikisahkan mendapatkan kekuatan super, pada awal 2000-an kita bisa melihat perubahan mencolok untuk karakter satu ini di dalam komiknya, di mana dia terikat dengan simbiot alien untuk menjadi Agent Venom. Pada kisah lain dalam ceritanya, Flash juga pernah menjadi host untuk simbiot Venom, namun yang paling terkenal adalah sosoknya yang menjadi anti-Venom. Tetapi, mengingat ketidakjelasan relativitas dari alur cerita ini dengan jalan cerita di semesta MCU, kita menjadi sadar bahwa Flash Thompson versi Tony Revolori tidak akan pernah mengadopsi kisah tersebut. Karakter selanjutnya yang kemungkinan akan mendapatkan kekuatan super adalah Cassie Lang. Cassie Lang adalah putri dari Scott Lang, superhero yang mampu mengecilkan tubuhnya atau lebih dikenal sebagai Ant-Man. Dimainkan oleh gadis manis Abby Ryder Fortson dalam 2 film solo Ant-Man, Emma Fuhrmann kemudian mengambil alih peran tersebut setelah lompatan waktu selama 5 tahun dalam film Avengers Endgame. Dan tentu saja, Cassie sudah bertumbuh menjadi remaja daripada kemunculan pada film sebelumnya. Namun, Marvel Studios telah mengumumkan bahwa Emma akan diganti dengan Catherine Newton yang kelak akan muncul dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mengingat karakternya yang masih sangat baru dan memiliki masa depan yang cukup cerah, maka kemungkinan besar Catherine akan terus muncul dalam film-film Marvel Studios ke depannya. Nah, jika kita melihat dalam buku komik, Cassie Lang telah mengadopsi kekuatan yang sama dengan milik ayahnya. Dia kemudian berubah menjadi sosok pahlawan super yang dikenal sebagai Stature. Kisah ini kemungkinan besar akan diadaptasi dalam film ketiga nanti, karena akan menjadi setup untuk proyek Young Avengers yang sudah terlihat arahnya, dan Cassie menjadi bagian penting dari tim tersebut. Kita tunggu saja kelak Cassie akan bertemu dengan Kate Bishop, Patriot, America Chavez, dan mungkin juga Ironheart. Berikutnya ada Elijah Bradley yang tidak atau belum memiliki kekuatan super. Jika dalam daftar sebelumnya kita sempat menyinggung Young Avengers, maka sosok remaja satu ini jelas tidak boleh dilewatkan. Elijah Bradley memiliki peran kecil dalam serial The Falcon and the Winter Soldier
namun perannya mungkin bisa menjadi lebih besar seiring berjalannya franchise Marvel Cinematic Universe. Diperankan oleh Elijah Richardson, karakter satu ini merupakan cucu dari Isaiah Bradley, salah satu dari sedikit pengguna serum Super Soldier yang eksis pada masa menghilangnya sosok Steve Rogers. Elijah tinggal bersama kakeknya, di mana sosoknya memiliki kisah yang cukup kelam karena dikhianati oleh negaranya sendiri dan dipenjara selama beberapa dekade. Dalam komik, Elijah Bradley menggunakan obat penambah kekuatan untuk menjadi pahlawan super. Dia kemudian dikenal sebagai Patriot yang merupakan anggota Young Avengers. Dengan serum Super Soldier yang sudah diperlihatkan di semesta MCU dan Elijah Bradley yang sudah diperkenalkan dalam The Falcon and the Winter Soldier, penggemar mungkin tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk melihat sosok pahlawan muda ini turut meramaikan Marvel Cinematic Universe. Karakter selanjutnya dalam daftar ini adalah Joaquin Torres. Masih dalam serial The Falcon and the Winter Soldier, kita diperkenalkan dengan aktor Denny Ramirez yang melakukan debut MCU sebagai Joaquin Torres, seorang letnan tingkat 1 di Angkatan Udara dan teman dekat dari Sam Wilson, sosok Kapten Amerika yang baru. Meskipun kemunculannya belum dikonfirmasi untuk film MCU di masa depan, namun sepertinya Torres akan kembali muncul setelah kita melihat buktinya pada salah satu episode dalam serialnya. Wait, yo, you forgot the wings. Keep 'em. Para pembaca komik pasti mengetahui bahwa Torres adalah sosok yang mengambil alih mantel sebagai Falcon setelah Sam Wilson menjadi Kapten Amerika. Pahlawan muda itu kemudian bertindak sebagai sahabat karib dan membantu Sam Wilson dalam setiap misinya. Nah, dalam serial, kita tahu bahwa Torres menyimpan kostum terbang milik Sam Wilson karena dia sudah tidak membutuhkannya. Dan mirip seperti di dalam komik, Torres akan menjadi Falcon yang baru serta kemungkinan besar akan terlibat meramaikan film Kapten Amerika 4 yang saat ini sedang dipersiapkan. Di urutan ke-6 ada sosok Melina Vostokov yang masuk dalam daftar pada video ini. Aktris Rachel Weisz telah bergabung dengan waralaba MCU dalam film Black Widow dan memerankan satu tokoh yang berprofesi sebagai operator Rusia yang dikenal dengan nama Melina Vostokov. Melina adalah mata-mata yang ditunjuk untuk misi khusus di Ohio selama Perang Dingin. Dia menyamar dan menjadi ibu dari sesama agen rahasia jebolan Red Room, Natasha Romanoff, dan Yelena Belova. Dan saat ini tidak ada yang tahu keberadaannya di semesta MCU. Nah, jika kalian familiar dengan nama Iron Maiden yang merupakan band heavy metal, dalam Marvel Comics, Melina Vostokov adalah supervillain yang beroperasi dengan nama Iron Maiden. Namun berbeda dengan Iron Maiden dunia asli, dalam komik dikisahkan, Melina berperan sebagai tokoh antagonis bagi Black Widow. Mengingat nasib Melina yang masih dirahasiakan setelah film Black Widow, mungkin saja Marvel Studios tertarik untuk memunculkannya kembali dan menyandang nama Iron Maiden seperti di dalam komik. Kemudian, selanjutnya ada Jack Duquesne. Diperankan oleh Tony Dalton, karakter ini memiliki peran utama dalam serial Marvel Studios Hawkeye yang rilis mendekati akhir tahun 2021 kemarin. Jack Duquesne dikisahkan sebagai ayah tiri dari Kate Bishop yang tampaknya licik, namun akhirnya terungkap bahwa dia adalah pria aneh dengan antusiasme yang tinggi terhadap persenjataan mematikan. Karakter ini kemudian membantu Clint Barton dan Kate Bishop dalam melindungi orang-orang tak berdosa selama episode terakhir dari serial Hawkeye, yang akhirnya memperlihatkan keterampilan pedangnya. Dalam komik dikisahkan, Jack Duquesne adalah salah satu dari beberapa pria yang telah memakai gelar Swordsman. Dia adalah pelatih untuk Hawkeye dan juga seorang Avengers. Swordsman bahkan memiliki peran yang tidak terlupakan di masa-masa awal komik Marvel. Nah, jika di serial Hawkeye, peran Jack tidak begitu menonjol, mungkin di masa depan nanti akan ada saat di mana keterampilan pedangnya akan diuji. Dan semoga benar demikian karena sosok Swordsman dirasa pantas untuk mendapatkan kisah yang lebih besar dalam waralaba MCU. Kemudian ada Betty Ross yang masuk ke dalam daftar selanjutnya. Diperankan oleh Liv Tyler, karakter ini telah membuat satu penampilan di semesta MCU sebagai Betty Ross, kekasih Bruce Banner yang diperlihatkan dalam The Incredible Hulk tahun 2008. Meskipun kisah MCU terus berkembang, namun Liv Tyler belum menunjukkan keterlibatan lebih lanjut dengan kisah MCU setelah film pertama Hulk. Meskipun karakternya memang muncul dalam episode animasi What If, namun suaranya diisi oleh Stephanie Panicello, bukan lagi Liv Tyler. Jika dalam versi live action, Betty Ross tidak memiliki kekuatan super, dalam buku komik yang baru-baru ini dirilis, kita bisa melihat transformasinya menjadi sosok Red She-Hulk.
Sosoknya dikisahkan sebagai rekan untuk She-Hulk dengan moral yang masih ambigu, namun Red She-Hulk telah bergabung dalam tim The Defenders dalam beberapa tahun terakhir. Melihat Marvel Studios yang penuh kejutan, mari berharap sosok Betty Ross akan turut serta meramaikan serial She-Hulk atau mungkin muncul di akhir episode sebagai cameo. Posisinya bisa menggantikan sang ayah sebagai anggota Thunderbolt, dan jika ayahnya sudah terlalu tua untuk menjadi Red Hulk di MCU, Betty Ross bisa mengambil posisi tersebut. Berikutnya di urutan ke-9 ada sosok Harley Quinner. Harley Quinner adalah seorang anak laki-laki yang ditemui Tony Stark saat berada di Tennessee selama peristiwa dalam film Iron Man 3. Harley membantu Tony untuk memulihkan diri setelah hampir mati di tangan Mandarin palsu pada kala itu. Ty Simpkins kemudian mengulangi peran itu dalam cameo singkat di pemakaman Tony Stark dalam film Avengers Endgame. Banyak penggemar yang berharap sosok remaja ini turut terlibat dalam dunia kepahlawanan, dan jika Marvel Studios memberinya kekuatan super berupa kostum besi yang canggih, kami merasa pilihan tersebut tidak salah. Terakhir, ada sosok Dan Whitman yang kemungkinan besar akan mendapatkan kekuatan super. Kit Harington membuat debut MCU yang menarik dalam film Eternals yang rilis tahun lalu. Dia muncul sebagai Dan Whitman, pacar dari Cersei yang tinggal di London. Meskipun ia memiliki waktu layar yang sangat sedikit dalam film ini, Eternals menjelaskan bahwa pengenalan Dan Whitman menandakan dia memiliki masa depan yang panjang di semesta MCU. Dan Whitman lebih dikenal dengan alter ego superhero-nya yang bernama Black Knight. Di Marvel Comics, Black Knight menggunakan pedang kuat yang dikenal sebagai Ebony Blade, pedang dengan kekuatan dahsyat yang bahkan mampu membunuh Celestials. Meskipun karakter Dan Whitman tidak sepenuhnya mengadopsi kisah ini di akhir Eternals, adegan pasca kredit dalam film mengisyaratkan bahwa dia akan mengulangi perannya di MCU, dan bukan hanya sebagai Dan Whitman, tetapi sebagai sosok Black Knight. Dan demikian adalah 10 karakter MCU yang tidak atau belum mendapatkan kekuatan super. Seperti yang kita tahu, MCU adalah Marvel Cinematic Universe, dan meskipun mengambil referensi dari komik, beberapa hal pasti dirubah ketika muncul dalam versi live action. Tidak terkecuali dengan kekuatan super milik karakter-karakter yang kami sebutkan di atas. Mereka bisa saja mendapatkan kekuatannya di masa depan nanti, atau malah kekuatannya sengaja tidak dimunculkan dan bahkan dihilangkan. Mana dari daftar di atas yang pengen banget kalian lihat kekuatan supernya dalam film MCU di masa depan nanti? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Atau kalian menemukan karakter serupa yang belum kami masukkan ke dalam video ini? Silahkan berikan tanggapan kalian agar semua menjadi tahu. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.